Jadi kalau ditanya buktikan, oh tunggu, kasih saya akses untuk mengumpulkan data yang disembunyikan oleh Kominfo. Jadi yang laku sekarang, GoFood itu justru apotek-apotek yang masih ada stok obat anti cemas. Saya berikan kesempatan untuk mahasiswa IBB Dharma Jaya dulu. Silahkan. Ya. Mahasiswa IBB Dharma Jaya terlebih dahulu. Tepuk tangan dong untuk Dharma Jaya. Cek. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Izin Bung Rocky, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Bung Rocky sering menyebut demokrasi kita sering berjalan tanpa akal sehat. Apa indikator utama yang menjadi demokrasi kita berjalan tanpa akal sehat, dan bagaimana kami peran mahasiswa sebagai agen of change ikut menjadi memperbaiki pilar dalam demokrasi tersebut? Terima kasih. Gampang. Demokrasi itu kompetisi antara orang dan orang. Sekarang banyak betul kotak kosong. Kompetisi antara orang dan barang. Akal sehat enggak tuh? Bagaimana sih orang berkompetisi dengan barang? Kotak kosong itu kan barang. Tetapi itu yang diinginkan supaya tidak ada kompetisi justru. Kan konyolnya di situ kan. Jadi sebetulnya dari awal demokrasi didesain untuk pertengkaran argumen. Bagaimana mungkin Anda bertengkar dengan kotak kosong? Namanya dungu. Sudah cukup terjawab? Atau ingin ditambahkan lagi? Silakan Bung Rocky. Masih ada cukup? Kalau saya tambahkan nanti nggak akan ada pertanyaan lagi. Oke, nggak kebagian nanti yang lain. Silakan, mahasiswa IBB Dharma Jaya saya prioritaskan. Oke, silakan dibantu panitia mic-nya. Ya, perkenalkan nama saya Yuda. Saya mau bertanya, Pak, jika harus memilih pemikiran pemimpin, menurut Bung Rocky harus memilih pikiran yang idealisme atau materialisme untuk di Lampung, Pak? Itu false dichotomy itu namanya itu, antara idealisme dan materialisme. Materialisme juga ada idealisme kaum kiri. Jadi yang mungkin Anda tanyakan adalah dia mau mengandalkan kemampuan idenya atau dia mau masuk pada penjumlahan materi. Pemimpin disebut pemimpin kalau dia betul-betul mengerti arah. Dia nggak harus tempuh arah itu. Paling nggak sense of direction dia tahu, itu namanya pemimpin, sense of direction. Sense of direction artinya dia punya ide tentang itu, dia punya the ideal tentang itu, dia punya idealisme tentang itu. Dia bisa gagal di tengah jalan karena gangguan materi. Tetapi minimal dia terangkan bahwa dia punya ide itu. Jadi setiap pemimpin dengan sendirinya harus punya idealisme, itu dasarnya kan. Jadi pengkondisian itu yang memungkinkan kita uji. Idealisme dia akan dihentikan oleh apa? Ambisi Presiden Jokowi itu idealisme. Kita tanya, pernah nggak idealisme Jokowi itu diajukan sebagai proposal politik? Kapan? Ya dalam kampanye. Idealisme diucapkan dalam kampanye itu. Pak Jokowi nggak pernah mengajukan IKN sebagai proposal ideal dalam kampanye. Tiba-tiba ada. Artinya apa? Siapa yang suruh? Atau ambisinya tiba-tiba muncul, dia lupa apa yang dijanjikan. Atau ada dukun yang bisikin dia tuh. IKN mesti ada di Kalimantan. Jadi prinsipnya adalah ucapkan itu sebelum Anda terpilih. Supaya kita akan tagih setelah Anda terpilih. Nah sekarang Pak Jokowi bilang bahwa idealisme saya untuk membangun ibu kota negara bukan pilihan saya. Tapi pilihan rakyat. Oke, kita cek. Nggak ada soal. Kapan rakyat mengatakan IKN dipindahkan? DPR. Tidak. DPR tidak pernah membahas pemindahan IKN. DPR diminta Jokowi memastikan undang-undang pemindahan itu.
Jadi setelah diputuskan baru minta legitimasi dari rakyat. Kan bohong namanya kan. Tanya pada Kompas pernah bikin survei, 80% bahkan 90% rakyat Indonesia mengatakan enggak, tidak setuju dengan pemindahan IKN. Jadi itu dasarnya itu. Jadi idealisme diajukan untuk ditagih. Sekarang kita mau tagih pada siapa itu? Enggak ada poin kita. Selain bahwa ambisi Pak Jokowi itu dihalangi oleh APBN. Presiden minta 145 triliun, 40 triliun tambahan buat semester depan. Yang diizinkan cuma 143 miliar. 143 miliar mau bikin apa di IKN? Ya toilet. Karena nggak mungkin itu disediakan oleh negara tuh. Jadi pasti Pak Prabowo tidak akan berkantor di IKN. Nggak mungkin ada APBN kita yang bolong. Kita masih Pak Prabowo mulai 20 Oktober dia udah di depannya kurang 800 triliun. Cari dari mana? Jadi itu maksudnya tuh ya. Jadi kita tahu bahwa idealisme itu satu-satunya DNA dari pemimpin adalah idealisme. Karena itu dia mau memimpin demi idealisme itu. Kalau dia gagal menjadi leader, dia akan jadi dealer. Keren banget. Oke, diskusi kita lanjut. Silakan Mbak Jia. Tos. Kak. Saya nggak bertanya, Bung, tapi saya nggak bertanya, tapi saya ingin menitipkan bagi tips-tips untuk anak-anak muda di Provinsi Lampung, bagaimana caranya menyampaikan pendapat dengan seluas-luasnya, tapi gimana cara mensiasati agar bisa lepas dari jerat hukum gitu. Jadi mereka perlu perlindungan, gimana sih tips-tipsnya? Dia bisa vokal, dia bisa berani, tapi nggak takut diciduk gitu. Terima kasih. Saya juga mohon izin Bung karena saya menggantikan acara di tempat yang lain. Terima kasih. Oke, silakan Dr. Jihan. Oke, sebelum pergi tolong tinggalin beberapa kertas untuk resep obat anti cemas Presiden Jokowi. Salah saya. Ya karena sekarang kalau saya hitung misalnya ini Presiden Jokowi pasti setiap malam dia minum Xanax, Esilgen, anti cemas. Kemarin dia masih pamerkan berfoto dengan Pak Prabowo, di sampingnya Prabowo ada Gibran. Jadi itu kan pesan estetik yang juga tragis sebetulnya. Seolah-olah Pak Jokowi akan bilang Gibran itu tidak boleh berada jauh dari Prabowo. Ya mungkin secara fisik dekat dalam foto itu kan yang di Solo itu. Tapi bagaimana secara idealisme tadi coba? Kita nggak tahu. Jadi yang laku sekarang GoFood itu justru apotek-apotek yang masih ada stok obat anti cemas. Tapi kecemasan politik tidak bisa dihentikan. Karena kalian di sini tetap akan tagih itu walaupun Presiden Prabowo ucapan kabinet, kan tetap masih ada. Mahasiswa kan punya cara berpikir lain. Akan menagih demokrasi, akan menagih human rights, akan menagih hak yang sama untuk jadi wakil presiden, bukan dengan menyodorkan lewat pamannya. Jadi bagian-bagian itu saya kira tetap penting sebagai common issue, isu bersama kita. Bahwa kalangan intelektual tetap akan memandu negeri ini dengan kritisisme, bukan dengan pragmatisme. Disitulah idealisme mahasiswa dan teman-teman LSM. Termasuk kawan tadi yang berprotes soal keadaan hukum kita. Baik, Bung Rocky tadi Bung Jihan mohon minta diberikan semangat untuk anak-anak muda, mahasiswa. Ya, saya tahu itu ya. Iya, silakan. Iya, Jihan tadi, Dr. Jihan minta apa tipsnya supaya berpikir itu tidak kena delik. Kemarin terakhir kasus saya masih ada 37 di Barreskrim, tapi saya kira akan diputihkan itu karena kasus terakhir saya soal bajingan tolol itu diputuskan sebagai non-delik oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Jadi saya lepas sekarang, nggak ada delik. Yang saya bilang presiden dungu, presiden tolol, presiden bajingan tolol, nggak ada delik.
Kenapa tadi itu soal hukum? Karena bagaimana mungkin ada warga negara melaporkan warga negara yang lain, saya, demi kepentingan kepala negara. Di mana otaknya itu? Rocky Gerung warga negara yang mengkritik Jokowi dilaporkan oleh warga negara supaya Jokowi senang itu. Sementara dia memuji-muji kepala negara. Bagaimana kita harus laporkan dia? Bahwa dia memuji-muji kepala negara. Itu artinya dia menginginkan jabatan dari kepala negara. Kan sama kan? Memuji dan mengkritik sama-sama deskripsi. Dia memuji, dia kasih data. Saya mengkritik, saya kasih data. Loh kenapa saya yang diperkarakan? Bukankah data dia juga bohong karena muji-muji? It's the logic. Jadi kita mesti pastikan bahwa kalau kita kasih kritik, siapkan 2-3 lapis analisis. Rocky Gerung mengkritik bahwa IKN, iya saya udah kritik memang. Bahwa Pak Jokowi itu jadi SPG Sales Promotion Girl dari IKN-nya. SPB, Sales Promotion Boy. Memang Pak Jokowi pergi kemana-mana jualan IKN kan waktu itu kan. Jual ke Kanada, Jepang, Amerika, Arab Saudi, segala macam, Australia. Nggak laku. Baru sekarang Jokowi ngakui memang tidak ada satupun investor yang masuk. Dulu dia bilang 1.300 investor. Karena disebut oleh Bahlil sebanyak itu kan. Saya bilang bohong itu. Saya cuma bilang bohong, saya dilaporin polisi coba. Mereka yang bilang itu benar. Nah, sekarang minta maaf ke saya. Tapi dasar saya orang religius, saya maafin aja. Tapi saya balik pada topik ini. Kapasitas kampus untuk memberi kritik, basisnya adalah metodologi itu. Analisis selalu ongoing. Jadi kalau ditanya buktikan, oh tunggu, kasih saya akses untuk mengumpulkan data yang disembunyikan oleh Kominfo. Yang sebetulnya nggak boleh ada. Nggak ada di negara beradab itu ada yang namanya Kominfo, yaitu aparat negara untuk memata-matai WA mak-mak. Itu mesti dibubarin itu. Coba Kominfo ngurusin apa coba? Ngurusin informasi. Buat apa informasi diurus? Informasi itu justru penanda kita bebas berelasi sama warga negara. Ini diamat-amati. Jadi kelihatannya negeri ini mesti ditata ulang dengan tadi prinsip kesehatan hukum, prinsip kesehatan berpikir. Jadi Anda tetap ucapkan kritik, nggak akan ada delik di situ. Kalau Anda bilang ini adalah postulat akademisku. Postulat akademis itu dibahas di ruang ini, bukan di ruang bareskrim. Jadi bilang saya kasih kritik berdasarkan prinsip-prinsip akademis, selesai masalah. Itu yang saya lakukan selama ini. Tipsnya begitu, silakan kasih kritik, kasih 2 referensi catatan kaki, dan selesai problem. Dalil akademis hanya bisa dibatalkan di forum akademis. Itu. Jadi semangat untuk anak-anak muda yang tetap ingin berpendapat, mempertahankan argumentasinya, begitu ya Bung Rocky ya.